Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini kita akan membahas mengenai konsep struktur data perusahaan dan master data pada kuliah akuntansi perangkat SAP Fundamental. Kemudian adapun deskripsi mata kuliahnya ini adalah nama mata kuliahnya adalah akuntansi perangkat SAP Fundamental. Kode mata kuliahnya M012. Mata kuliah ini ada di semester kelima, ya, ada 3 SKS. Kemudian dosen pengajarnya adalah saya sendiri, Muhammad Ikhlas. Baik, jadi mata kuliah ini memberikan konsep sistem informasi berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP dengan menggunakan aplikasi SAP level fundamental. Mahasiswa akan belajar fitur-fitur SAP dan aplikasinya supaya lebih efisien dalam pengolahan data keuangannya. Dengan topik yang pertama itu mengenai konsep dan berbagai aplikasi ERP. Ini sudah kita lakukan di pertemuan pertama dan kedua kemarin. Navigasi juga sudah kita lakukan di minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep struktur perusahaan dan master data. Nanti untuk materi ini ada di pertemuan keempat dan kelima. Kemudian ada siklus pembelian, produksi dan penjualan, ada di pertemuan 6, 7, 8, dan 9. Kemudian sistem akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ada di pertemuan 10, 11, dan 12. Selanjutnya ada konsep pengelolaan sumber daya manusia, itu ada di pertemuan ke-13. Dan konsep database ada di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-14. Kemampuan akhir yang direncanakan dalam materi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep struktur perusahaan dan master data pada aplikasi berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah pembelajaran kita ini itu kita pakai modalitasnya adalah blended learning, eh, di mana mata kuliah teori eh, itu akan kita lakukan secara online dan praktikum akan kita laksanakan secara offline. Bentuk pembelajarannya yaitu kuliah teori dan praktikum. Kemudian strategi perkuliahan kita adalah pembelajaran inquiry, di mana teman-teman mahasiswa harus lebih aktif dalam perkuliahan seperti mencari materi, bereksperimen, dan sebagainya. Metode pembelajaran kita adalah problem based learning, di mana nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan yang akan dicarikan solusi permasalahannya. Beberapa pengalaman belajar yang teman-teman yang bisa dinikmati atau dirasakan pada pertemuan adalah mendengarkan ceramah atau video tutorial. Yang kedua, diskusi dengan mahasiswa. Yang ketiga, tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian rencana evaluasi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan langsung nanti ke tugas keempat, kuis ketiga, praktikum kedua, dan ketiga. Baik, untuk materi ini, jadi ada beberapa istilah nanti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran SAP. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ada klien di sini. Klien itu kalau di SAP merupakan elemen level tertinggi dari semua elemen organisasi di SAP. Jadi elemen ini seperti grup perusahaan atau kantor pusat, headquarter. Jadi pada pembelajaran SAP fundamental kita akan menggunakan data perusahaan IDES, ya, IDES sebagai contohnya. Kemudian setelah itu, setelah ada klien, ada controlling area, ya, controlling area.
Jadi controlling area ini merupakan unit organisasi yang digunakan untuk keperluan akuntansi di dalam perusahaan. Jadi controlling area ini sendiri terdiri dari satu atau lebih company code. Kalau lihat dari gambarnya, jadi controlling area Europe itu ada dua company code yang ada di controlling area. Nah, jadi satu controlling area ini harus menggunakan chart of account yang sama. Kemudian apa itu company code? Nah, company code ini merupakan representasi entitas-entitas hukum dalam satu organisasi. Jadi company code ini merupakan level paling rendah di mana kita dapat mengeluarkan laporan keuangan secara lengkap seperti laporan neraca atau laba rugi. Suatu organisasi yang memiliki beberapa cabang ataupun entitas legal lainnya pada umumnya merepresentasikan laporan-laporan tersebut melalui company code. Nah, kemudian ada organizational unit. Jadi organizational unit ini merupakan unit-unit yang ada dalam perusahaan. Ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi di perusahaan ini biasanya ya di Indonesia disebut sebagai departemen. Kemudian ada position, ya selanjutnya ada position. Position ini merupakan pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan orang tertentu. Kemudian ada sales organization, merupakan bagian penjualan di suatu negara ataupun wilayah. Kemudian selanjutnya ada division, ya. Division di sini merupakan pengelompokan sebuah organisasi menjadi beberapa kelompok. Nah, seperti kelompok produk misalnya, service, material, dan lain-lain. Bisa juga untuk mengelompokkan beberapa jenis produk dalam satu perusahaan. Selanjutnya itu adalah plan, ya. Plan merupakan pusat produksi, ya. Plan ini bisa memproduksi produk, mendistribusikan produk, ataupun menyediakan servis. Kemudian yang terakhir itu di dalam organizational element ini adalah storage location. Jadi storage location merupakan tempat untuk menyimpan stok secara fisik. Nah, plan ini bisa terdiri dari beberapa storage location. Semua data itu disimpan di lokasi penyimpanan atau lokasi penyimpanan tertentu. Nah, jadi sedikit gambaran, IDES ini adalah sebuah perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di beberapa negara dan di beberapa benua. Ya. Jadi IDES itu menggunakan SAP untuk mengelola seluruh proses bisnis dan datanya. Kemudian IDES ini dengan SAP bisa mencakup sampai unit-unit terkecil di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, IDES ini akan kita gunakan sebagai contoh dalam pembelajaran SAP level fundamental ini. Sebagai sebuah perusahaan yang kita gunakan sebagai contoh, IDES ini memiliki banyak cabang bisnis dan anak perusahaan. Proses bisnis itu telah diatur sepenuhnya dan mencakup semua bidang inti, seperti pembelian, penjualan, pemasaran, dan manufaktur. Berikut adalah skenario untuk IDES. Jadi sebagai perusahaan internasional, IDES memiliki beberapa kepemilikan, ya, kepemilikan saham, dan akibatnya IDES harus melaporkan laporannya kepada pemegang-pemegang sahamnya. Jadi IDES juga itu akan menghasilkan banyak produk. Produk itu diproduksi di sejumlah lokasi, ya, di seluruh dunia. Kemudian perencanaannya secara global itu akan memastikan bahwa pengiriman itu dilakukan dari distribution center terdekat.
pelanggan atau customer ya dan pihak yang berkepentingan memiliki akses terhadap informasi tentang produk, aksesoris, dan layanan IDES yang ada di dalam website perusahaan. Jadi website perusahaannya itu interface-nya nanti adalah interface yang user friendly dan fungsi pencarian produknya itu memudahkan pelanggan untuk membuat purchase request. Di sisi lain, karyawan IDES dapat mengakses catatan personalia dari website serta bisa melakukan update. Karyawan juga bisa membeli perlengkapan kantor dan aset yang bisa ditagihkan ke cost center. Nah, kemudian kita masuk ke materi master data. Yang pertama itu mengenai customer master. Nah, data yang tersimpan secara terpusat dapat diakses oleh seluruh elemen yang ada dalam perusahaan. Namun, ini tentunya menggunakan otorisasi dan tingkatan hak akses. Data terpusat berarti seluruh perubahan dapat langsung diakses oleh seluruh elemen. Selain itu, dapat menghindari adanya duplikasi data. Kalau kita dulu belajar di SIM, ya Sistem Informasi Manajemen, ada istilahnya redundansi data misalnya. Ya. Kemudian infrastruktur yang ada harus bisa menjamin operasional sistem data terpusat ini. Suatu perusahaan multinasional tentunya memiliki data yang sangat kompleks dan beragam. Jadi perusahaan IDES menggunakan SAP yang menggunakan sistem master data. Ya. Perusahaan IDES sendiri memiliki organizational element, karena itu master data juga memiliki aspek hierarki tersebut. Jadi customer data merupakan data mengenai customer, relasi antara perusahaan dan pelanggannya. Pelanggan di sini tidak selalu artinya pembeli, pelanggan di sini juga bisa pihak lain yang menyediakan bahan baku ataupun supplier. Ya. Perusahaan manufaktur selain menjual hasil produksi, juga membeli bahan baku dari pihak supplier. Ya. Customer master terdiri dari 3 struktur. Seperti yang kita lihat, yang pertama itu adalah general data client, yang merupakan data umum pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah data for company code, yang merupakan data mengenai perjanjian khusus antar perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian yang ketiga itu ada data for sales, yang merupakan data tentang penjualan. Nah, data-data ini nanti yang akan kita inputkan ke dalam software SAP. Data yang kedua yang akan kita input ke dalam software SAP adalah mengenai material master. Nah, apa ini material master? Material master adalah data mengenai material dan barang dagangan yang ada di perusahaan. Material master itu meliputi penjualan material, produksi material, penyimpanan, pencatatan, dan penghitungan biaya produksi dan biaya penjualan. Hal ini juga berkaitan dengan financial nantinya. Pada umumnya, data material ini berada di level plan, ya, di level plan, seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Kemudian ada master data personal file, ya. Personal file ini merupakan data mengenai pegawai di seluruh tingkatan hierarki perusahaan. Jadi nanti data-data pegawai itu juga akan dimasukkan ke dalam software SAP. Pada SAP, hierarki jabatan di suatu perusahaan di suatu perusahaan itu nanti dipetakan dalam suatu tingkatan yang dinamakan organizational element, seperti yang ditunjukkan pada awal-awal slide tadi. Kemudian ada transaction, ya.
Jadi transaction itu merupakan kegiatan operasional perusahaan. Jadi transaction ini meliputi proses produksi, pembelian bahan baku, perhitungan biaya produksi dan penjualan, dan proses-proses lainnya. Ya, untuk setiap transaksi, SAP akan membuat suatu dokumen atau catatan untuk mencatat transaksi dan mempermudah pengawasan. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kira-kira apakah ada pertanyaan mengenai materi ini, teman-teman? Silahkan jika ada pertanyaan. Jika belum ada pertanyaan, jika belum ada pertanyaan, saya akan share kembali mengenai rencana evaluasinya kita. Teman-teman nanti akan mengerjakan tugas keempat, ya. Kemudian selanjutnya akan mengerjakan kuis ketiga. Selanjutnya pada minggu ini akan mengerjakan praktikum kedua, dan minggu depan akan melakukan praktikum ketiga untuk materi hari ini. Yaitu, apakah ada pertanyaan? Cukup? Yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi sampai ketemu nanti di hari Kamis ya. Dari Kamis kita akan melaksanakan praktikum untuk materi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.